Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hadi. Saat ini kita akan bahas materi tentang pecahan. Perhatikan. Kita akan membandingkan pecahan, ya, ilustrasi tentang pecahan. Perhatikan. Ada berapa kotak ini? Ada 4. Yang di arsir ada 1. Maka bentuk pecahannya adalah arsirnya ada 1, semuanya ada 4. Yang diarsir berarti 1 bagian dari 4. Yang kedua, yang diarsir ada berapa? Ada 1 juga. Per. Semuanya ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. 1 per 4. Paham? Itu bentuk pecahan. Penulisan pecahan itu ada pembilang. Bagian atasnya itu pembilang, bagian bawahnya namanya penyebut. Oke, 1/4. Pembilangnya berapa? 1. Penyebutnya 4. Ada pertanyaan? Paham? Lanjut. Yang diarsir sekarang nomor 3-nya. Yang diarsir berapa? Ada 2. Maka pecahannya berpembilang 2. Penyebutnya sekarang semuanya ada berapa kotakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 per 6. Latihan yang ketiga. Kita lihat yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuk pecahannya 5 per semuanya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 per 12. Yang diarsir ada 5, semuanya ada 12 kotak. Bawahnya dihitung, yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 per semuanya ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 per 12. Yang terakhir ada sebuah lingkaran seperti sebuah pizza, ya. Oke, kita makan pizza seperti itu. Coba lihat yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Yang diarsir 3. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Itu adalah tentang bentuk pecahan. Ayo kita menanya. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan? Bagaimana cara membandingkan pecahan bentuk negatif? Oke, kita lihat. Ayo kita menggali informasinya. Pecahan yang senilai atau ekuivalen. Pecahan yang senilai dengan 2/4 adalah, oke, kita akan mencari pecahan-pecahan lain yang senilai dengan 2/4. Kita cari 2/4. Kalau misalnya semuanya kita kalikan 2. 2 kali 2 4 per 4-nya kali 2 8. Jadi 2/4 itu ekuivalen dengan 4/8. Ada lain? Ada. Misalnya 2/4-nya. Ini kita kali, ya. Sekarang kita bagi. Bagi 2 bagi 2. Sama dengan 2 bagi 2. 1 per 4-nya sama. Kita harus adil. Bagi 2 juga. 4 bagi 2 2. Jadi yang namanya 2/4 juga sama dengan 1/2. Ada angka yang lain? Ada. Kita boleh kalikan berapa saja, tapi harus adil. Kalau yang pembilangnya kita kalikan 3, penyebut juga kalikan 3. Oke. Kalau pembilangnya kita kalikan 2, penyebut kita kalikan 2. Paham? Itu namanya pecahan yang senilai.
Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Kita coba dulu ya. Kita kalikan 2. 1 kalikan 2, 2 per kalikan 2, 6. 2/6. Satunya kita kalikan 3. 1 kali 3, 3 per 3-nya kalikan 3, 3/9. Misalnya lagi, satunya kita kalikan 4. Berapa? 1 kali 4, 4 per 3-nya kalikan 4, 12, dan seterusnya. Oke, paham? Kalian coba kerjakan. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3, 3/7. Oke, lanjut. Nah, tentukan nilai A agar menjadi pecahan yang senilai 2/5. Ini sama dengan 6 per A. A-nya berapa ya? Oke. Untuk membuat menjadi A-nya sebuah pecahan yang senilai, caranya adalah 2-nya dikalikan dengan A harus sama dengan 2-nya dikalikan dengan A harus sama dengan 5-nya dikali 6. 5 dikali 6. Jadi 2 dikali A sama dengan berapa? 5 kali 6? 30. Maka A-nya sama dengan 30-nya. Ini kali. Kebalikan operasi perkalian adalah pembagian. Dibagi 2. A-nya sama dengan 15. Oke. Jadi pengganti A yang ini adalah 15. Kalian latihan coba. A per 8 sama dengan 5/10. Berapakah nilai A-nya? Siap? Paham? Caranya sama dengan kita kalikan. A-nya dikali 10 sama dengan 8-nya dikali 5. Lanjutkan. Jangan lupa kalian di rumah harus sering berlatih supaya terampil. Kita akan menyederhanakan bentuk pecahan. Tentukan bentuk paling sederhana dari 15/25. Caranya bagaimana? Kita bagi 15/25. Kita bagi yang adil. Bagi berapa? Kita bagi 5, dibagi 5. Adil ya. Jangan sampai yang atasnya 5, bawahnya 2. Nggak boleh. Namanya tidak adil. Jadinya 15-nya dibagi 5 berapa? 3. 25 dibagi 5 berapa? 5. Jadi bentuk yang paling sederhana dari 15/25 adalah 3/5. Paham caranya? Oke. Tentukan bentuk paling sederhana dari 16/24. Banyak cara, ya. Misalnya kita mau bagi berapa? 16 bisa bagi 2, 24 bisa bagi 2, sama dengan 16 bagi 2, 8 per 24 bagi 2, 12. Masih bisa lagi? Bisa. Kita bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi sama 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Bisa lagi? Bisa. Kita bagi berapa? Bagi 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2 per 6 bagi 2, 3. Cara lain ada. Misalnya 16/24 kita bagi langsung dengan KPK. Kita bagi dengan kalau bagi bukan KPK. Bagi itu dengan FPB. Faktornya, membaginya. Kita bagi berapa? Kita bagi 8 bagi 8. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 24 bagi 8 sama dengan 3. Hasilnya sama. Oke, paham? Silahkan dicatat.
Menentukan pecahan di antara dua pecahan lain. Ya. Tentukan sebuah pecahan yang terletak di antara 1/3 dan 1/4. Oke? Bagaimana caranya? Oke. Kalau mintanya satu pecahan, maka pecahan-pecahan itu dikali 2. Oke? Kalau mintanya satu pecahan, maka pecahan-pecahan itu dikali 2. Yang adil ya. 1/3 kita kali 2 kali 2. 1 kali 2 2 per 3 kali 2 6. 1/4 kita kali 2 kali 2. 1 kali 2 2 per 4 kali 2 8. Jadinya ada 2/6, ada sebuah pecahan, ada 2/8. Antara 6 dengan 7 angka berapa? Angka 6 dengan 8 angka berapa? 7. Maka 2/7. Ngerti? Paham? Oke, kalian catat dengan benar. Oke. Lanjut. Membandingkan dua pecahan. Tentukan mana yang lebih besar. 3/4 dengan 2/3. Ya, caranya perhatikan. Caranya dari 3/4 dengan 2/3. Kali silang. 3-nya dikali 3. Kita bandingkan dengan 4-nya dikali 2. 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. Mana yang lebih besar? 9 lebih besar. Artinya 3/4 lebih besar dari 2/3. Paham? Silakan dicatat. Manakah yang lebih besar? 3/4 dengan 5/7. Caranya gimana? Sama ya, 3/4 5/7. 3 dikali 7. 4 dikali 5. 3 kali 7 21. 4 kali 5 20. Besaran mana? 21 lebih besar. Maka 3/4 lebih besar dari 5/7. Oke, paham? Lanjut. Nah, manakah yang lebih besar? 2013/2014 atau 2014/2015? Waduh, gede banget angkanya. Apakah harus dengan kita kali silang seperti itu? Nah, oke. Coba kita amati. Ya, manakah yang lebih besar? 2013/2014 dengan 2014/2015. Mana yang lebih besar? Oke, coba kita amati. Ya, kita buat angka. Ini berurutan ya. Ya kan? Misalnya 1/2 dengan 2/3. 1 dikali 3 dibandingkan 2 dikali 2. 3/4 lebih kecil. Contoh lain, misalnya 2/3 3/4. Gedean mana? 2-nya dikali 4, 3-nya dikali 3. 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Lebih kecil.
bisa membuat kesimpulan. Jadi kalau ada angka yang berurutan seperti ini, lebih besar yang mana? Oke. Apa kesimpulannya? Mana lebih besar? Lanjut. Nah ini tadi ya, kita amati dulu. 1/2, 2/3. Gedean mana? 1 dikalikan 3 dibandingkan dengan 2 kali 2. Ini 3, ini 4, lebih kecil. Ini 2/3, 3/4. 2 dikali 4, 3 kali 3, 8, 9, lebih kecil. Contoh terakhir, sebelum kalian menentukan kesimpulannya. 4 kali 7, 5 kali 6. 4 kali 7, 28, 5 kali 6, 30, lebih kecil. Oke, bilangan yang lebih kecil, dia akan menjadi lebih kecil. Paham? Oke, lanjut. Ayo kita menalar, beri tanda sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Lanjut. Soal selanjutnya, bilangan negatif. Oke, kita sudah belajar negatif, mana yang lebih besar? Kalian kerjakan. Bilangan positif 2/6 dibanding dengan 2/5, mana yang lebih besar? Ayo kita berlatih, ada di halaman 45 buku paket kalian. Buku paket kurikulum 2013 kelas 7, halaman 45. Oke, ini soalnya. Taksiran terdekat nilai yang sesuai untuk titik P. Ini 1, ini 2, ini P-nya. Apakah 1,1, 1,2, 1,4 atau 1,5? Oke, paham? Silahkan kalian taksir. Soal nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelarinya? Ya, meter per menit. Ini meter per menit, berarti 3000-nya dibagi 8. Meternya dibagi menit. Oke? Itu bisa meter per menit. Paham? Silakan dihitung berapa hasilnya. Pada gambar berikut, manakah yang menyatakan bentuk pecahan 2/3? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, pecahan itu harus membagi yang sama. Lanjut. Jangan lupa untuk kumpulkan hasil pekerjaan kalian kepada guru kalian melalui media yang sudah ditentukan. Terima kasih.